Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil resume kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Refa Elvanesha dengan NIM 2624004. Saya Mustiadianti dengan NIM 2624026. Saya Wirda Tuljana dengan NIM 2624002. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan materi kami tentang Prinsip-prinsip dasar teori adjustment. Yang pertama itu konsep-konsep dasar. Theory of adjustment tumbuh dan berkembang di University of Minnesota. Teori ini muncul setelah ada penelitian terkait dengan rehabilitas kejuruan klien untuk bekerja sekitar tahun 1960-an dan 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1970-an, penelitian ini masuk dalam ranah penelitian psikologi. Mulai pada saat itu pula penelitian ini telah menjadi luas untuk diteliti dan dikembangkan. Teori word adjustment tumbuh dari tradisi psikologi individu. Psikologi perbedaan individu adalah tentang variabilitas manusia. Variabilitas manusia tersebut menggambarkan individualitas manusia. Individualitas tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang berbeda dalam situasi yang sama. Dalam mempelajari fenomena ini, psikologi perbedaan individu berfokus pada variabel-variabel yang stabil dan dari waktu ke waktu. Teori word adjustment diawali dengan 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama sebagai living organisme, yang kedua memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk memenuhi persyaratan, yang ketiga banyak perilaku dalam berinteraksi. Teori word adjustment didasarkan pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Hubungan tersebut dimulai ketika individu memperlihatkan kemampuan atau keahlian yang mungkin untuk memberikan tanggapan terhadap kebutuhan kerja dari suatu lingkungan kerja. Dari lain pihak, lingkungan kerja menyediakan pendorong atau penghargaan tertentu seperti gaji, status hubungan pribadi, dan lain-lain dalam hubungannya dengan kebutuhan individu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian B tentang karakteristik teori word adjustment. Yang pertama yaitu keputusan. Dalam teori word adjustment, kepuasan diperlukan sebagai variabel keadaan yang didefinisikan sebagai salah satu respon alternatif untuk evaluasi logistik dan respondensi. Dalam teori of word adjustment, kepuasan sebenarnya adalah variabel kepuasan sebagai pekerja atau karyawan dan dengan performa dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan perilaku sebagai anggota organisasi kerja. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dan nilai. TWA, teori word adjustment, bahwa kepuasan adalah fungsi dari korespondensi 6 faktor yang dijuluki sebagai nilai-nilai, yaitu pencapaian, ilustrisme, otonomi, kenyamanan, keamanan, dan sains. 3 yaitu keterampilan dan kemampuan. Keterampilan terdiri dari beberapa kelompok sensoris dan keterampilan seperti logistik dan keterampilan alternatif, lalu keterampilan motorik dan fisik. Keterampilan yang lebih tinggi melibatkan berbagai kombinasi keterampilan dasar. Berikut adalah faktor kelompok dan keterampilan alternatif, lalu keterampilan motorik dan fisik. Keterampilan yang lebih tinggi melibatkan berbagai kombinasi keterampilan dasar. Berikut adalah faktor kelompok yang
komponen, misalnya kemampuan verbal, kemampuan nonverbal, dan kemampuan spesial. Yang keempat yaitu keterampilan dan persyaratan kemampuan. Pekerjaan biasanya didefinisikan sebagai tugas-tugas yang perlu dilakukan karena kinerja memerlukan keterampilan. Pekerjaan dapat juga digambarkan dalam bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dengan demikian, perlu adanya seperangkat tes untuk memprediksi keterampilan yang dimiliki oleh pekerja, dampak dari kepuasannya dan ketidakpuasannya. Yang pertama, produktivitas atau kinerja. Yang kedua, kehadiran dan turnover. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelemahan dan kelebihan teori work and judgment. Kelebihannya yaitu mengintegrasikan faktor-faktor individu dan lingkungan, mempertimbangkan baik-baik faktor individu seperti kebutuhan, kemampuan, dan minat, maupun faktor-faktor lingkungan seperti karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja dalam proses penyesuaian. 2. Yaitu mengakui dinamika proses penyesuaian, mengakui bahwa proses penyesuaian adalah dinamis dan berkelanjutan, dan bahwa individu harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu mengembangkan konsep self-concepts, mengembangkan konsep self-concepts yang membantu individu memahami diri mereka sendiri dan membuat keputusan karir yang lebih tepat. Keempat yaitu mengintegrasikan teori-teori lain, mengintegrasikan teori lain seperti kepribadian, teori motivasi, dan teori belajar. Kelemahannya yaitu terlalu kompleks, dapat dianggap terlalu kompleks karena mempertimbangkan banyak faktor-faktor yang berbeda. Kedua, yaitu sulit diukur. Beberapa konsep dalam teori work adjustment seperti self-concept dan vocational maturity dapat sulit diukur dan dievaluasi. Ketiga, yaitu tidak memiliki ramalan yang jelas, tidak memiliki tentang bagaimana individu dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Keempat, tidak memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, politik, dan sosial yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian. Selanjutnya yaitu penerapan teori work adjustment dalam sekolah dan di luar sekolah. Dalam sekolah, pengembangan kurikulum dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Program bimbingan karir dapat digunakan untuk mengembangkan program bimbingan karir yang membantu siswa memahami diri mereka dan membuat keputusan karir yang lebih tepat. 3. Mengembangkan aktivitas ekstrakurikuler dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas ekstrakurikuler yang membantu siswa mengembangkan kemampuan dan minat mereka. Keempat yaitu mengembangkan sistem penilaian. Untuk mengembangkan sistem penilaian yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sedangkan di luar pengembangan kurikulum dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Program bimbingan karir dapat digunakan untuk mengembangkan program bimbingan karir yang membantu siswa memahami diri mereka dan membuat keputusan karir yang lebih tepat. 3. Mengembangkan aktivitas ekstrakurikuler dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas ekstrakurikuler yang membantu siswa mengembangkan kemampuan dan minat mereka. Keempat yaitu mengembangkan sistem penilaian. Untuk mengembangkan sistem penilaian yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa.
Sedangkan di luar sekolah, ya pertama yaitu mengembangkan program pelatihan kerja yang digunakan untuk mengembangkan program pelatihan kerja yang membantu individu mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka. Kedua yaitu mengembangkan program bimbingan karir. Untuk mengembangkan program bimbingan karir yang membantu individu memahami diri sendiri dan membuat keputusan karir yang lebih tepat. Ketiga yaitu mengembangkan sistem rekrutmen yang lebih efektif dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan individu. Keempat, mengembangkan program pengembangan karyawan. Untuk mengembangkan program pengembangan karyawan yang membantu individu mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka. Sekian dari saya. Baiklah, itu adalah hasil diskusi dari kami kelompok 3. Kalau ada salah-salah kata, kami minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada para penonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.